Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 5 Januari 2022 nya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat si Broko Kroni yang lagi senang dia karena dia mendapatkan bukti-bukti CCTV yang sudah dimasukkan ke flashdisknya. Dia juga sambil melihatin flashdisk itu dan dia sangat benar-benar sangat senang karena semua bukti kecelakaannya Parman sama Budiana sudah ada di flashdisk itu. Lalu dia tidak sadar bahwa di sisi lain juga Pak Fajar dia yang lagi terburu-buru membawa Balia karena jatuh dari mobil, dia membawa ke rumah sakit. Tiba-tiba di sini Pak Fajar juga menyalip mobilnya si Broko Kroni. Terlihat si Broko Kroni juga dia sangat kaget dan dia juga marah. Lalu dia juga langsung berteriak-teriak dan dia juga mengejar mobilnya Pak Fajar. Singkat cerita si Broko Kroni juga dia menyalip mobilnya Pak Fajar dan langsung dihadang di depannya. Terlihat Pak Fajar juga sangat kaget dan dia juga tidak tahu bahwa itu si Broko Kroni dan si Broko Kroni juga tidak tahu bahwa itu adalah Pak Fajar. Lalu Fajar juga dia turun dari mobilnya dan di sini si Broko Kroni juga dia kayak iya aja dia berani. Dia juga turun dari mobilnya. Pas pada turun di sini semuanya juga pada kaget. Lalu Pak Fajar juga di sini terlihat ngomong kepada si Broko Kroni. "Kamu Roni," kata Fajar kepada si Broko Kroni, "kamu tolong jangan menghalangi saya akan membawa Lia ke rumah sakit," kata Fajar kepada si Broko Kroni. Dasar si kadal buntung pika sebelen, dia malah sungar-sengir juga kayak dia melejek kepada Fajar. "Saya mau meminggirkan mobil ini, tapi kamu harus membayar dulu 50 juta kepada saya," kata si Broko Kroni. "Kamu memeras saya," kata Fajar kepada si Broko Kroni sambil dia menghampiri dan langsung menghajar mukanya si Broko Kroni. Si Broko Kroni juga dia kesakitan dan dia juga ngomong kepada Fajar, "Nanti dulu, saya belum siap," kata si Broko Kroni. Lalu si Broko Kroni juga dia mengeluarkan jurus gagak ngelak. Di sini dia juga kayak iya aja. Lalu terlihat Pak Fajar juga sangat tambah geram kepada si Broko Kroni. Langsung si Broko Kroni juga dihajar mukanya sampai dia ngabang kieng dan nyungsep di mobilnya. Dia juga sudah tidak berdaya, dia juga langsung dia minta tolong kepada Pak Fajar. "Saya tidak mau melawan kamu lagi," kata si Broko Kroni. Lalu Pak Fajar juga langsung masuk ke mobil dan dia juga langsung pergi dari tempat itu meninggalkan si Broko Kroni yang kesakitan karena dihajar oleh Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia langsung menuju ke rumah sakit untuk membawa Balia karena Balia jatuh dari mobil. Terlihat di sisi lain di sini si Ken Kelvin sama si Nurus Tunjung si Alia si Latel dan si Nurus Tunjung si Priska dia sangat senang karena bukti-bukti di gedung ruangan CCTV itu sudah dihapus semua. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain di sini juga Dewa juga dia udah pulang dari sana. Tiba-tiba si Ken Kelvin sama si Nurus Tunjung si Alia si Atel dan si Nurus Tunjung si Priska dia melihat mobilnya Dewa. Dan terjadilah di sini juga Dewa juga dia langsung mengejar mobilnya si Ken Kelvin karena dia sangat yakin bahwa dia adalah yang melakukan penghapusan bukti-bukti bahwa Parman sama Budiana kecelakaan di gedung itu. Lalu Dewa juga langsung turun dari mobilnya dan langsung menghampiri mobilnya si Ken Kelvin. Lalu Dewa juga mengetuk pintu mobil si Ken Kelvin dan si Ken Kelvin juga sama si Alia Shatel dan si Nurus Tunjung si Priska juga keluar. Dan di sini terlihat terjadilah di sini Dewa juga ngomong kepada si Alia si Latel sama si Nurus Tunjung si Priska dan juga si Ken Kelvin, "Kamu yang telah menghapus bukti-bukti kecelakaannya Parman sama Budiana di CCTV itu," kata Dewa kepada si Alia si Latel sama si Nurus Tunjung si Priska. Lalu si Alia si Latel juga dia mengakui semuanya dan si Priska juga ngomong kepada Dewa, "Iya memang betul, tepat sekali perkiraan kamu bahwa memang benar saya yang telah menghapus bukti-bukti
kecelakaannya Pak Arman sama Bu Diana di gedung yang ada CCTV itu, kata si Alia Syatil sama si Nurul Tunjung si Priska. Terlihat Dewa juga sangat geram kepada si Ken Kelvin dan terjadilah perkelahian antara si Ken Kelvin sama Dewa. Dasar si Alia si Red Atel sama si Nurul Tunjung si Priska, dia malah senang si Ken Kelvin dan Dewa berkelahi. Dia juga bersorak-sorak mendukung kepada si Ken Kelvin karena si Ken Kelvin dia kalah terus. Lalu Dewa juga masih berkelahi sama si Ken Kelvin. Enggak lama kemudian si Ken Kelvin juga dibikin babak belur oleh Dewa dan jatuh di depan si Alia si Ratel sama si Nurul Tunjung si Priska. Lalu Dewa juga menghampiri si Ken Kelvin dan si Alia si Ratel dan si Nurul Tunjung si Priska dan dia juga ngomong kepada mereka, kalau terbukti kalian yang menyebabkan Pak Arman sama Bu Diana kecelakaan sampai meninggal, saya akan jebloskan kalian ke penjara supaya membusuk di penjara, kata Dewa kepada si Ken Kelvin sama si Nurul Tunjung si Priska dan juga si Alia si Ratel. Singkat cerita, Dewa juga pergi dari tempat itu untuk dia menuju pulang ke rumah. Singkat cerita, Dewa juga sampailah ke rumahnya. Pas sampai ke rumahnya, dia juga masih teringat omongannya si Alia si Hilen Atel sama si Nurul Tunjung si Priska. Saya semakin yakin bahwa kecelakaan Pak Arman sama Bu Diana sampai meninggal itu gara-gara perbuatannya si Ken Kelvin sama si Nurul Tunjung si Priska dan juga si Alia si Atel. Saya harus mendapatkan bukti yang kuat untuk menjebloskan mereka bertiga ke penjara. Pas dia sudah ngomong gitu, dia mau pergi ke kamar, tiba-tiba Nana sudah ada di belakang dia. Dewa juga sangat kaget dan Nana juga langsung menghampiri Dewa karena dia juga merasa bersalah, dia tidak mau marahan terus sama suaminya. Terlihat di sini Dewa sama Nana juga dia baikan lagi dan Nana juga dipeluk oleh Dewa dengan penuh kasih sayang dan Nana juga akan dibawa dinar ke suatu tempat. Dewa tidak sadar bahwa di sisi lain si Broko Kroni dia juga baru pulang dari tempat itu sama si Ken Kelvin. Dia sangat kaget melihat Nana sama Dewa baikan lagi, malah dia mesraan lagi dan dia juga akan dinar. Lalu dasar si Broko Kroni dia juga langsung menelepon mengasih tahu ke geng jahat itu, yaitu si Ken Kelvin sama si Alia si Atel dan si Nurul Tunjung si Priska. Lalu si Alia si Atel sama si Nurul Tunjung si Priska sama si Ken Kelvin pas sampai ke rumah, si Ken Kelvin juga lagi menghulang karena kesakitan dibikin babak belur oleh Dewa. Tiba-tiba menerima telepon dari si Broko Kroni. Lalu si Ken Kelvin juga dia nanya kepada si Broko Kroni, ada apa? Apakah Dewa sama Nana udah jadi cerai? Kata si Ken Kelvin kepada si Broko Kroni. Terlihat si Broko Kroni juga dia ngomong kepada si Ken Kelvin, salah, perkiraan kita salah, bukannya cerai malah dia mesraan lagi dan dia akan dinar ke suatu tempat, kata si Broko Kroni kepada si Ken Kelvin. Singkat cerita, si Broko Kroni juga sudah mengasih tahu kepada si Ken Kelvin, dia juga menutup telepon. Lalu terlihat si Alia si Atel juga sama si Nurul Tunjung si Priska juga dia ngomong kepada si Ken Kelvin, ada apa Pak Kelvin? Kata si Alia si Hilen Atel kepada si Ken Kelvin. Si Ken Kelvin juga dia mengasih tahu semuanya bahwa Nana dan Dewa bukannya cerai, dia malah mesraan lagi dan dia juga akan dinar ke suatu tempat, kata si Ken Kelvin kepada si Alia si Hilen Atel sama si Nurul Tunjung si Priska. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 5 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger terus di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobat di soledad karena Mimin terus ngabudah. Mimin mohon maaf.
Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.